Kemudian setelah pembukaan, kita langsung diguling-guling di lapangan hitam. Kromatografi. Ini bahasa-bahasa yang ajaib juga ini. Kita nggak familiar dengan bahasa-bahasa yang itu ya kan. Tapi mungkin teman-teman di sana tiap hari itu yang dihadapin. Iya nggak sih Kak, kalau di sana tuh ada di lab belajarnya yang semua tentang lab itu aja atau ada yang lain? Saya tuh pernah dengar deh di salah satu podcast abang-abang di BLBC juga. Waktu itu ada abang-abang BLBC Medan, Surabaya sama Jakarta. Mereka tuh cerita ada mengukur kontainer nih Bang. Oke. Nah, kayak gitu. Berarti dipelajarin juga ya Kak ya? Iya. Kalau saya juga pernah mengikuti in-house training tentang pengambilan contoh barang, terus pengukuran tangki. Oke. Jadi teman-teman di sana di lab itu mungkin isi kepalanya adalah rumus-rumus ya kan? Rumus-rumus, hitung-hitungan atau apa namanya kode-kode kimia ya kan? Tapi berarti nih Bang, dari instansi kita nih nggak menutup belajar kita nih Bang. Maksudnya yang BLBC tentang kimia aja. Buktinya kakak-kakak di sini juga diajarin hal yang lain kayak kalau dulu gitu, senior kita yang dulu itu nyebutnya katanya bea cukai itu harus tahu segalanya. Ya tapi kan nggak disebut bea cukainya 1-2 orang. Ini kan bea cukainya banyak berarti ya. Jadi semua disiplin ilmunya sebenarnya saling mendukung tuh. Iya betul Bang. Ya kan. Jadi benar-benar support nih Bang sama instansi sama kita organisasi disupport betul. Jadi kalau ada apa diklat atau apa memang mungkin didorong untuk mengikuti ya. Itu sumbernya dari undangan atau memang mendapat informasi yang kemudian diteruskan ke kantor atau bagaimana itu kalau ada ini ada pengkajian tentang ini gitu tentang susu misalnya tentang diklat-diklatnya ya? Tentang diklat-diklatnya. Kebetulan kalau kami itu dari pengembangan membebaskan untuk jadi ya kita memberikan usulan sendiri mau diklat apa nih tahun 2021, 2022 gitu. Ada kita kalau di kedinasan ada itu ya. Kebutuhan pembelajaran tuh Bang namanya. Betul. Oke, berarti kegiatan hariannya di sana adalah uji barang, identifikasi begitukah? Kebetulan kalau saya sama Kana sama-sama tugasnya di seksi program dan evaluasi. Nah itu jarang menguji barang, sesekali aja kalau sampel eksternal. Mungkin Kana mau jelasin kalau di seksi program evaluasi ngapain? Yang pertama, kalau untuk pengerjaan sampel, kita mengerjakan sampel eksternal. Itu berupa pengajuan uji banding antar laboratorium. Jadi pengujian itu antara laboratorium BLBC Jakarta, Medan, dengan Surabaya. Kemudian kita juga melakukan pengendalian mutu pengujian. Seperti itu. Jadi kalau di kantor selain Jakarta kayak Medan, Surabaya, itu apakah bertanggung jawabnya ke siapa? Secara vertikalnya ke siapa? Ininya hierarkinya? Hierarkinya atau memang berdiri sendiri? Kita unit pelayanan teknis. Unit pelayanan teknis. Jadi nggak maksudnya tidak berada di bawah misalnya Kanwil Sumut atau Kanwil Jawa Timur gitu? Kalau BLBC kelas 1 Jakarta ya di bawah Kanwil DJBC Jakarta. Di bawah Kanwil Jakarta. Walaupun mungkin unit pelayan apa tadi nyebutnya kalau yang lebih kecil tadi? Teknis. Unit pelayanan teknis. Unit pelayanan teknis itu UPT itu ada di kantor-kantor kayak Priok, Soekarno-Hatta gitu ya? Itu di bawahnya BLBC kelas 1 Jakarta. Oh gitu. Jadi ada BLBC, di bawahnya itu ada lab-nya lagi ya, lab kecilnya gitu ya? Iya betul. Jadi saya pernah pada satu kesempatan saya pernah lihat tuh ada kantor lab kecil di kantor Soekarno-Hatta. Apa namanya? Mereka yang melakukan pengujian itu langsung di situ ya? Iya.
Oke. Mungkin karena jangkauannya luas itu ya tadi Bang, kan sampai Pontianak gitu kan, kayaknya memerlukan waktu deh kalau harus terpusat ke Jakarta ya. Harus terpusat di BLBC Jakarta itu. Jadi kayak perwakilan laboratorium di kantor-kantor. Tapi di sana diberikan kewenangan untuk melakukan pengujian, kemudian menerbitkan hasil pengujiannya begitu ya? Iya, betul. Berarti sebenarnya kedudukannya kurang lebih sama ya? Kayak pos bantu mungkin ya Bang istilahnya ya. Bisa jadi, mungkin kayak pos bantu kalau kita ya, karena di sana kan akan ditempatkan petugas juga. Iya. Nah itu untuk penempatan petugasnya gimana? Apakah di rolling atau bagaimana? Kalau penempatan tugas di Satpol itu UP kan ya? UP. Dulu Komanda, tapi sekarang udah UP. Oh, dari langsung penempatan dari UP 9 Pusat ya? Betul. Oke. Iya. Nah, tadi kan ada pelayanan yang internal dan eksternal. Ya. Nah, itu kan untuk sebelum diterima untuk dilakukan pengujian, itu kan harus ada semacam permohonan barangkali ya. Nah, itu gimana sih prosedurnya? Apakah ini mungkin kalau misalnya di penonton-penonton kita ada yang mungkin mau melakukan pengujian identifikasi barang, kira-kira bisa nggak digambarin bagaimana sih prosedurnya untuk melakukan permohonan pengajuan pengujian? Boleh. Kalau yang internal mungkin aja dong. Kalau untuk pengujian internal, pertama kantor yang ingin mengajukan pengujian itu akan membuat nota dinet permohonan terlebih dahulu. Kemudian akan mendapatkan nomor. Setelah itu akan melakukan penginputan ke CAISA Laboratorium. Kemudian setelah diinput ke CAISA Laboratorium, baru sampelnya akan dikirim ke BLBC Jakarta. Kemudian dari kitanya akan dicek kesesuaiannya. Apakah sampel yang dikirim itu sesuai dengan pengajuan yang ada di CAISA Lab. Jika sesuai, maka akan dilakukan pengujian oleh analis yang bersangkutan. Oke, berarti untuk CAISA-nya itu dilakukan oleh pihak atau kantor yang mengajukan permohonan ya. Jadi di teman-teman di lab itu tinggal menyinkronkan data, apakah permohonannya sama dengan barang yang sampel yang dikirim. Betul. Oke, itu kalau internal. Iya. Nah, kalau eksternal gimana? Kalau eksternal, kita datang langsung ke laboratorium Bea Cukai. Kemudian nanti akan ditanya dari mana, ini pengujiannya perusahaan atau perorangan, tujuannya untuk apa, kemudian berapa banyak sampelnya. Nah, nanti kalau udah akan disuruh mengisi surat permohonan pengujian laboratorium, kemudian nanti akan dibuatkan kode billing. Nanti kalau sudah dibayar, baru diproses pengujiannya. Oh, ada tagihannya di sana ya. Untuk tagihannya sendiri, apakah ada tarif khusus atau bagaimana? Betul, ada tarif-tarifnya. Misalnya pakai instrumen A, berapa harganya gitu. Oh, berarti tergantung jenis barangnya juga, San, apa yang mau dites ya. Dan itu tidak terbatas barang apa saja? Iya, selama pengujian lagi tidak penuh atau instrumen yang nggak rusak, itu bisa. Bisa dilayanin ya. Berarti kalau nanti Santi beli kosmetik, iya kan? Bisa diuji dulu. Bisa langsung diajukan pengujian dulu apakah mengandung barang kandungan berbahaya atau tidak. Nah, kalau di BLBC Jakarta sendiri, barang yang paling banyak diteliti itu tentang apa nih, Kak? Paling banyak. Sebenarnya sampel yang masuk ke BLBC itu banyak sekali. Banyak banget. Ada sampel tekstil, polimer, CPO, MMA, garam, gula, dan sebagainya. Sampai ke narkotika barangkali? Iya, sampai sampel yang diduga NPP. Oke. Dan itu ada untuk melakukan pengujian itu ada batas atau target waktunya nggak, Mbak? Ada. Kalau di BLBC kelas 1 Jakarta itu punya target janji layanan 3 hari. Maksimal 3 hari. Oke, dan itu memang standar ya, maksud saya gini, apakah setiap barang itu memang bisa
katakanlah ini bukan antrian ya, ketika sudah dilakukan proses pengujian, apakah memang pengujian itu memang tidak memakan waktu lebih dari 3 hari, termasuk soal administrasinya? Iya bisa, kecuali misalnya itu alat rusak atau membutuhkan penelitian lebih lanjut atau metodenya belum ada kayak gitu. Itu bisa keluar dari janji layanan. Oke, mungkin pada situasi kondisi tertentu ya. Tapi apakah kemudian saya pernah lihat tuh hasil pengujian kayak gitu kan diterbitkan dokumen ya. Dokumen itu bersifat final ya. Maksudnya bahwa memang dokumen itu dapat digunakan, punya kekuatan hukum dan dapat digunakan sebagai dasar dari pengambilan keputusan berikutnya gitu ya. Iya bisa. Oke. Nah, untuk metodenya sendiri gimana, Mbak? Untuk metode pengujian suatu barang, katakanlah misalnya ada barang yang secara spesifikasi belum jelas nih, kandungannya atau bentuknya atau gimana, itu kira-kira yang umum digunakan metodenya seperti apa sih? Kalau barangnya belum jelas, metode yang paling umum digunakan apa? Metode yang paling umum digunakan gimana? Biasanya kalau untuk bahan-bahan yang tidak jelas seperti cairan, tapi kita tidak tahu ada keterangan dari pemohonnya, isinya apa, spesifikasinya gimana, itu biasanya akan dikoordinasikan dengan penyelia analisnya. Kemudian penyelianya itu akan memberikan semacam arahan, lebih baik menggunakan metode pengujian yang mana, apakah seperti SNI, apakah STM, yang bisa digunakan untuk mereka menentukan HS. Oke, muaranya ke ini ya, HS code ya. Nah, itu kan seperti yang kita barusan omongin, barang-barang yang mungkin belum teridentifikasi itu kan mungkin saja ada barang-barang yang berbahaya nih. Ya kan? Nah, faktor keamanannya gimana tuh Mbak di sana? Di teman-teman di lab itu terutama yang bersinggungan atau yang langsung melakukan pengujian. Nah, itu faktor keamanannya bagaimana? Kalau di balai laboratorium itu kita kalau menguji pakai jas laboratorium, pakai masker, kayak gitu, sarung tangan. Jadi benar-benar terstandar dengan SOP keamanan yang ketat juga ya? Iya. Apalagi kalau di bahan ujinya itu udah ada keterangan kan, ada tuh label misalnya tengkorak kayak beracun atau yang mulai hirup kayak gitu. Dan harus benar-benar aware atau peduli atau memperhatikan kode-kode tersebut ya. Betul. Nah Bang, dari sekian banyak barang nih Kak yang tadi katanya masuk, dari sekian lama Kakak juga udah bekerja, ada pengalaman menarik apa sih Kak selama Kakak bekerja di BLBC Jakarta ini? Pengalaman menarik selama di BLBC. Kalau untuk saya, tentunya diwawancara oleh Ibu Menteri Keuangan pada Hari Bea Cukai. Oh iya, wah. Mantap. Dan juga mengisi kelas bahasa isyarat di Bea Cukai Bekasi, kemudian di SN Bea Cukai, bersama Mbak Raja. Sebentar, ini menarik, mengisi kelas bahasa isyarat di Bea Cukai Bekasi. Iya betul. Itu kalau boleh tahu itu keperluannya apa ya? Gambaran tujuan untuk mempelajari bahasa isyarat itu, teman-teman Bekasi waktu itu menjelaskan tujuannya kira-kira apa ya, Mbak? Karena kantor Bekasi sedang mengajukan kantor WBK WBBM. Oke. Kan harus ramah disabilitas gitu. Jadi programnya dibekali ilmu untuk berkomunikasi. Kayaknya kita juga perlu tuh. Boleh tuh Bang. Kantor saya Bengkulu. Tadi juga sebenarnya pengen tanya Kak, saya mau diajarin dong bahasa isyarat. Pengen belajar gitu. Kantor Bengkulu sekarang sedang dalam proses menuju WBBM. Jadi kayaknya kita perlu nih sekali-kali nanti
ada kesempatan kita mengundang Mbak Chana dan Mbak Aan ke sini nih. Atau sekarang kita boleh minta satu kalimat nggak Bang? Kita diajarin nih Bang. Boleh. Mungkin contoh kalimatnya dulu. Mungkin yang pertama ini dulu deh Kak. Kenalan dulu. Hai, misalnya, hai nama saya Kana gitu misal Kak. Hai, nama saya Kana. Ngajarin. Hai, nama saya. Halo, saya nama Chana. Oh, jadi kalau per huruf alfabet itu ada hurufnya sendiri-sendiri ya Kak? Iya, ada. Nih minimal kita harus tahu kode alfabet dari nama kita sendiri. Boleh, Santi duluan. Santi, S-A-N-T-I. Santi. S. Ini tangan kiri apa tangan kanan yang di atas? Tangan kiri di atas, tangan kanan di bawah. S. A. N. Tangan kiri. Tangan kiri. Tangan kanan. Tangan kanan 2. Ya. San. T. Tangan kiri 1, tangan kanan di atas. Dan? T. Kiri. Ini I. Tangan kanan. Oh, kanan. Ini I. Sorry, sebelum jauh. Kalau di bahasa isyarat, tangan kanan dan tangan kiri itu memiliki peran yang berbeda toh? Ada pengaruhnya nggak Kak itu? Tangan kiri itu ada pengaruhnya. Misalnya pakainya gini. Kalau kita pengguna tangan kanan selalu seperti ini. Misalkan huruf S, ada tangan kirinya di atas, tangan kanan di bawah. Tapi kalau pengguna tangan kiri, tangan kanan di atas, tangan kirinya di bawah. Sebenarnya maknanya sama saja? Sama-sama. Maknanya sama saja. Oke. Berarti kalau I dengan tangan kanan dan I dengan tangan kiri sama saja. Sebenarnya sama saja, hanya saja lebih enak melihat tangan kanan. Oke, berarti ini tergantung ini aja ya, faktor kebiasaan saja berarti. Apakah dia kidal atau memang dominan tangan kanan gitu ya? Iya, betul. Oke, tadi Santi. Kita ulangin. Hai. Nama saya. Gini. Boleh gini. Oke, nama saya S-A-N-T-I. Oke. Nah, sekarang nama saya nih, nama saya hurufnya Delta, Hotel, Uniform, Delta, Yankee. Dudi. Tapi pakai H. Ya. D. Tangan kiri, tangan kanan, D. H, tangan kiri, tangan kanan. Agak lebih susah ya punya abang ya. Diputar gini. Oh, ini justru berbeda arti. Oh, gini. Oke, oh gini. H. Sorry. Gini kan terbalik. D, H. U, tangan kanan. U, D. D lagi. Sini D. I atau Y. Tangan kiri, tangan kanan. Y. Oh, kirain ini. Y, tangan kanan di depan. Ribet ya. Kalau Dudi ribet ya. D. H. Gini. Ditukar Bang. Gini dong, H kan punggung tangannya di luar. H. Tangan kiri, tangan kanan. Tangan kanan. H. D, H. U. D. Y. Kebalik. Tangan kiri dong. Y. Hai. Ditarik. Hai. Nama saya D. H. U. D. Y. Ya. Berarti sekali lagi perlu ditegasin, keterbatasan apapun belum tentu menghalangi kita untuk berkarya, berkreasi, apalagi mengabdi buat negeri. DJBC dulu. Itu kan itu tadi ya salah satu yang pengalaman menariknya. Kalau Mbak Aan sendiri dalam
berbaktinya sama bertugas di BC ini punya pengalaman menarik yang bisa di-share barangkali? Pengalaman menarik mungkin tahun 2020 kali ya, tapi ini sebenarnya pengalaman menyedihkan juga. Karena kan dari kelas 1 Jakarta, waktu yang hujan besar itu kan banjir. Oke. Awal tahun ya? Iya betul, awal tahun 2020. Nah, tapi kan awal tahun itu juga banyak pegawai yang cuti karena memang tahun cuti baru, tahun baru. Iya. Jadi kita ke laboratorium, ngepel, nyapu. Pokoknya kerja bakti itu ada seminggu. Itu seminggu pakai baju bebas, sendal jepit, itu ngepel, nyapu, nyerokin air. Hanya seminggu hanya untuk merecovery situasi terdampak banjir. Iya, dan bulan depannya, Februarinya, kena banjir lagi, bahkan lebih tinggi dan lebih parah. Berarti kalau itu terjadi 2 kali dan kekuatan atau kondisinya lebih memprihatinkan, berarti kalau tadi seminggu berarti jadi 2 minggu. Iya, itu nggak akan terlupakan kayaknya. Tapi apakah memang kantornya yang posisinya rendah atau bagaimana? Ya, kalau boleh tahu lokasinya di mana Kak untuk WLBC Jakarta? Di Jalan Ledjen Suprapto nomor 66. Tapi memang kalau sama jalan, kantor kita tuh lebih rendah. Tampungan air dong ya? Iya betul. Itu sampai sedada. Sampai sedada. Ini jadi benar-benar terendam. Tapi perlu ditegasin dulu nih. Sedada ini orang dewasa apa anak-anak? Sedada orang dewasa yang bulan Februari itu. Terus bagaimana dengan peralatan, instrumen dan sebagainya? Iya, itu banyak yang rusak karena kejadian itu. Otomatis kerugian materialnya juga lumayan ya? Iya, sampai sekarang akhirnya BLBC pindah. Jadi sekarang laboratoriumnya di kolam renang Bea Cukai. Nah, untuk kami seksi program dan evaluasi sama bidang umum keuangan ini di kantor pusat. Berarti sudah tidak lagi menempati kantor yang itu ya, kantor yang lama? Iya, 27 Mei kemarin. Baru? Iya, baru. Karena gedungnya memang perlu direnov besar-besaran. Berarti ini dalam masa transisi aja ya Kak ya, dalam proses renov aja ya? Iya, betul. Tapi sepertinya akan lama. Lama karena prosesnya panjang pasti ya, karena ngebangun juga nggak sebentar. Dan itu lokasinya tetap sama di Jalan Ledjen Suprapto. Lokasinya tetap sama dan itu sedang direnovasi besar-besaran. Saat ini posisi kantornya BLBC Jakarta di kantor pusat. Iya, di kantor pusat. Tapi untuk pengujiannya di kolam renang. Di kolam renang. Iya. Di kolamnya Bang. Ya, pertanyaan bagus nih Santi. Apa di kolamnya atau di mananya nih, Mbak? Kalau kita masuk kolam renang Bea Cukai, ini kolam renang, di sini ada tangga, nah aulanya, aula kolam renangnya. Oh, aula kolam renang. Dan itu memadai ya untuk peralatannya peralatan gitu. Dan ini apakah balai pengujian itu atau tempat pengujian itu memiliki karakteristik atau spesifikasi khusus? Iya. Jadi kalau ruangan untuk instrumen itu suhu kelembabannya itu kan diatur. Nah, yang di aula ini udah dimodifikasi sedemikian rupa agar memenuhi syarat. Oke, berarti sudah dilakukan penyesuaian dulu ya dengan bangunannya dan sebagainya baru bergeser. Dan itu pun walaupun untuk sementara tapi belum bisa diperkirakan juga waktunya ya akan berapa lama ya. Di kolam renang, iya betul. Oke. Kan tadi yang senang-senangnya tuh, yang menarik-menariknya. Belum tentu senang juga sih, kebanjiran kan nggak senang ya. Itu kan yang menariknya ya. Iya. Ada nggak dukanya sih Mbak di teman-teman di lab ini, mungkin mewakili dukanya apa? Atau kendala-kendala atau kesulitan-kesulitan yang dialami saat bertugas? Sebenarnya kalau untuk kesulitan itu tidak banyak. Karena teman-teman di sini dan atasan di sini juga selalu mendukung atau membantu menghadapi kesulitan. Kemudian apabila ada harapan, saya diizinkan untuk menggunakan webcam scanner.
Saya berbicara seperti ini, menerjemahkan desain ke dalam bentuk tulisan. Oke. Berarti katakanlah dalam komunikasi kita saat ini nih misalnya, itu langsung record ya Bang. Terrecord dan disediakan dalam bentuk tertulis. Tersedia dalam bentuk tertulis. Iya betul. Oke. Ini pakai aplikasi atau gimana? Aplikasinya Live Transcriber. Sorry? Live Transcriber. Live? Atau Web Captioner. Webcam. Oke, ya. Mungkin untuk ini juga pengetahuan baru buat kita nih, ternyata ada aplikasi yang bisa membantu ya untuk keterbatasan dalam hal pendengaran. Selain dalam bentuk alat bantu dengar, juga punya aplikasi yang menerjemahkan lisan menjadi tulisan. Oke. Nah, jadi dukanya apa nih? Kalau ini yang mungkin yang membekas atau pernah punya pengalaman yang nggak enak banget selain banjir tadi? Atau pernah barangkali bertugas ke daerah atau punya kendala dalam hal pengujian atau mungkin bisa ada yang membekas? Sebenarnya tempat kami tidak ada. Berarti suasananya selalu menyenangkan. Emang dimanapun kita, kalau kita menikmati, semua akan indah, Bang. Berat. Iya ya. Kalau di ikhlas ya menerima, atau kalau bahasa sekarang itu berdamai, berdamai dengan suasana dan situasi, ya pasti enak-enak aja ya. Betul. Oke. Ini kalau ngobrolin ini mungkin menarik, tapi waktunya nggak berasa, Santi. Kita tadi belajar bahasa isyarat aja perlu sesi khusus, Bang. Apalagi mengulik-ngulik. Oh iya, kita tanya lagi. Kalau belajar bahasa isyarat kayak yang sudah dilakukan oleh teman-teman kantor Bekasi, itu berapa lama? Belajar bahasa kantor Bekasi. Kalau Bekasi itu ada 2 kali pertemuan. 3 kali pertemuan. 3 kali pertemuan. Oke, dan itu seharian full selama 3 hari? Enggak seharian full. Dari satu sesi itu bisa 1 sampai 2 jam. Sesinya. Oke. Oh, dia dibagi-bagi ya untuk yang mengikuti ya, bergantian gitu. Atau orangnya netap sekian orang yang nanti akan menjadi agen-agen pelayanan untuk yang berkomunikasi dengan penyandang disabilitas begitu ya? Iya, kalau nggak salah dulu memang dikhususkan untuk front desk. Untuk front desk, prioritasnya buat front desk ya? Iya, jadi pertemuan pertama misalnya kemarin karena ngajarnya dasar alfabet, nanti pertemuan kedua belajarnya apa gitu. Oh, ada ininya juga, ada tahap-tahapnya ya. Dan itu benar-benar ya harus benar-benar hafal ya. Maksudnya jangan sampai salah juga gitu kan. Ntar kalau salah memberikan komunikasi, ntar penerimanya juga salah, meleset nanti. Iya. Harus hafal. Benar. Harus. Iya. Oke, mungkin sebelum kita tutup nih, kira-kira dari teman-teman lab, dari teman-teman ini BLBC, ada nggak sih pesan atau himbauan atau ajakan yang mungkin ke eksternal, ke masyarakat, atau pengen menyampaikan bahwa BLBC melayani juga pengujian dari eksternal. Kan mungkin juga belum banyak yang tahu ya, kalangan eksternal itu belum banyak yang tahu bahwa laboratorium Bea Cukai juga melayani permohonan pengujian dari pihak eksternal, tentunya dengan memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan. Nah, ada nggak pesan-pesan lain yang mungkin bisa disampaikan? Pesan untuk masyarakatnya terkait tentang Balai Laboratorium Bea Cukainya ya?
Bisa juga tentang personal barangkali. Oh, boleh tentang boleh pesan-pesan saya tentunya nggak jauh dari hal yang berkaitan dengan impian. Oke. Mungkin bagi setiap orang, impian itu seperti imajinasi yang tidak berwujud. Tapi perlu kita ketahui bahwa imajinasi itu tidak ada batasannya. Yang artinya impian seorang itu juga tidak terbatas. Kita mau menjadi apa ke depannya, impian sekecil apapun itu pasti bisa membuat perubahan yang besar. Untuk diri kita sendiri tentunya. Impian sekecil apapun dapat membuat perubahan besar. Luar biasa. Mantap. Nanti kalau Mbak An ada pesan atau apa yang mungkin terkait kedinasan? Kalau pesan mungkin, jadi kalau kan dari farmasi nih, banyak banget yang belum tahu kalau bea cukai itu ada untuk penerimaan kimianya. Kalau kaitannya antara kimia dengan farmasi itu sendiri, apakah ini menjadi kayak tadi kan katanya rekrutmen sekarang ini lebih banyak didominasi oleh disiplin ilmu kimia. Nah, kalau farmasinya sendiri? Oh, kaitannya ya? Iya. Jadi kalau farmasi itu kan sebenarnya juga belajar tuh instrumen gitu dan obat-obatan. Nah, di sini tuh sangat terkait banget sama untuk yang contoh uji NPP yang diduga NPP. Oh iya benar, arahnya ke sana ya untuk NPP ya, apalagi yang sedang marak saat ini ya. Atau misalnya pengambilan contoh uji misalnya obat-obatan. Nah itu mungkin yang dari farmasi lebih mengetahui. Kalau di industri farmasi kan obat-obatan nggak boleh dibuka memang sampelnya, tapi sudah ada dari QC gitu. Oke, berarti pesannya adalah bahwa bea cukai memberikan peluang. Betul. Untuk teman-teman yang backgroundnya kimia, farmasi, teknik kayak gitu. Jadi jangan hanya menutup kemungkinan bahwa bea cukai hanya merekrut dari PKN STAN. Ya betul. Bahwa disiplin ilmu yang lain bahkan peluangnya juga cukup besar ya. Iya. Baik, oke, mungkin untuk sementara ini obrolannya kita cukupkan. Tapi siap-siap aja Mbak Chana dan Mbak Aan kalau nanti kita undang lagi, kita ajak ngobrol-ngobrol lagi tentang berbagai hal, karena ngopi asik ini nggak terbatas, kita mau ngomongin apa aja. Siap-siap aja Mbak Chana dan Mbak Aan. Terima kasih udah ngasih waktu buat kita. Terus mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak pas, kurang berkenan. Dan hari ini silaturahmi kita ke BLBC kelas 1 Jakarta. Mungkin kita mau tutup, tapi mungkin juga nanti kalau misalnya kita bisa atur, kita bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman BLBC dari daerah. Ya, Bang ya. Dari yang Surabaya, Medan, mana lagi tadi? Medan, Surabaya. Satpolnya ada Soekarno-Hatta, ada Priuk, ada Soekarno-Hatta, Priuk. Mungkin nanti kita akan komunikasi ke sana supaya kita bisa tahu nih kira-kira di Priuk orang lab ngapain. Iya, makin banyak ilmu kita. Makin banyak ilmu yang mungkin belum diekspos. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang pas. Kita tutup kali, San. Mungkin Santi udah nyiapin pantun nih. Pantunnya belum siap nih, Bang. Pantunnya belum siap. Iya, nggak apa-apa sih, nggak masalah. Yang penting mudah-mudahan kita selalu mendoakan, saling mendoakan supaya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Terima kasih ya sekali lagi Mbak Chana dan sama-sama Mbak Chana dan Mbak Aan. Kita tutup. Kita ketemu lagi di Ngopi Asik selanjutnya. Ngopi Asik, ngobrol penuh inspirasi dan informasi menarik. Jargon dulu. Ngopi Asik, jangan lupa ngopi hari ini. Terima kasih. Ya.